Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Sobat Rumi dimanapun berada. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang seringkali membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana sebenarnya cara menemukan ketenangan di tengah dunia yang semakin gaduh, penuh dengan hiruk-pikuk, tuntutan dan keresahan? Sobat Rumi, kalau kita lihat kehidupan modern, hampir setiap hari kita dikejar oleh rasa cemas, khawatir tentang pekerjaan, takut gagal dalam bisnis, gelisah karena komentar orang lain, resah karena hubungan yang tidak sesuai harapan. Kita hidup di zaman di mana segalanya serba cepat, tapi justru hati terasa semakin kosong. Ada orang yang mencoba mencari ketenangan dengan membaca buku motivasi. Ada yang melarikan diri dengan hiburan. Bahkan ada juga yang mencoba melupakan semuanya dengan cara-cara instan. Tapi tetap saja setelah itu hati kembali gelisah. Lalu pertanyaannya, adakah jalan yang benar-benar bisa membawa kita pada ketenangan sejati? Bukan hanya sekedar menenangkan pikiran untuk sementara, tapi menenteramkan jiwa sampai ke akarnya? Sobat Rumi, sejak ribuan tahun lalu manusia sebenarnya sudah memikirkan hal ini. Dan menariknya, dari dua belahan dunia yang berbeda lahir dua jalan besar menuju ketenangan. Yang satu lahir dari Yunani kuno, disebut Stoikisme. Yang satu lahir dari Timur, dalam rahim Islam yang dalam, disebut tasawuf atau jalan sufi. Keduanya berbicara tentang hal yang sama. Bagaimana menghadapi hidup yang penuh kesulitan, bagaimana berdiri tegar ketika badai datang, bagaimana tetap tenang ketika dunia bergejolak. Tetapi, ada yang menarik. Meskipun sama-sama berbicara tentang ketenangan, keduanya menawarkan jalan yang berbeda. Stoik menekankan logika, pikiran, dan pengendalian diri. Sementara Sufi menekankan hati, cinta, dan kepasrahan pada Sang Pencipta. Dan inilah yang akan kita bahas malam ini, Sobat Rumi. Bukan untuk memilih siapa yang lebih benar, siapa yang lebih hebat, tapi untuk melihat bagaimana dua jalan besar ini bisa menjadi cermin bagi diri kita. Coba bayangkan, seandainya Jalaluddin Rumi duduk berhadapan dengan Marcus Aurelius. Rumi dengan jubah panjangnya berbicara tentang cinta dan fana dalam Tuhan. Marcus Aurelius dengan catatan hariannya menulis tentang bagaimana tetap tenang meski menjadi kaisar di tengah peperangan. Apa yang akan mereka bicarakan? Apakah mereka akan saling menolak atau justru menemukan titik temu? Kita semua sedang menjalani perjalanan panjang. Kadang kita ingin rasional, kuat, tidak tergoyahkan. Kadang kita ingin pasrah, lembut, penuh cinta. Bukankah dua sisi ini yang sebenarnya hidup dalam diri kita? Maka mari kita berjalan perlahan. Kita akan melihat Stoik, jalan logika. Kita akan melihat Sufi, jalan hati. Dan kita akan belajar bagaimana keduanya bisa kita bawa dalam hidup sehari-hari. Karena pada akhirnya, bukan tentang memilih menjadi Stoik atau Sufi, tapi tentang menemukan keseimbangan di antara logika dan cinta, di antara kepala dan hati, di antara dunia dan Tuhan. Sobat Rumi, mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat ke arah barat, ke Yunani kuno di mana Stoikisme pertama kali lahir. Stoik lahir dari sebuah pertanyaan besar. Bagaimana manusia bisa hidup tenang di dunia yang tidak bisa ia kendalikan? Di sana kita akan bertemu dengan tiga nama besar. Zeno dari Citium, yang dianggap sebagai pendiri Stoik, Seneca, seorang penasihat kaisar yang penuh kebijaksanaan, dan tentu saja Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf. Bayangkan seorang kaisar yang menguasai separuh dunia, setiap hari harus berhadapan dengan pengkhianatan, peperangan, wabah penyakit, dan politik yang kotor. Tetapi di tengah semua itu, ia menulis buku catatan harian yang sangat tenang, yang kini kita kenal sebagai Meditations. Apa rahasianya? Bagi Stoik, ketenangan bukan datang dari dunia luar, melainkan dari dalam. Mereka percaya bahwa penderitaan manusia lahir bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Jika hujan turun, hujan hanyalah hujan. Ia tidak baik, tidak buruk. Yang membuatnya buruk adalah pikiran kita. Aduh, rencana saya gagal, baju saya basah, pekerjaan saya terganggu. Padahal bagi petani, hujan adalah berkah. Stoik mengajarkan satu prinsip penting. Kendalikan yang bisa kau kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Inilah kunci ketenangan. Misalnya, ketika seseorang menghina kita,
Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Kita bisa marah, tersulut, merasa hancur harga diri, atau kita bisa berkata dalam hati, "Itu hanyalah suara, aku tetap tenang." Stoik seperti sebuah benteng. Ia melatih kita untuk tidak mudah diguncang oleh dunia luar, karena dunia luar selalu berubah. Tidak ada yang pasti. Jika kita menggantungkan ketenangan pada dunia luar, maka selamanya kita akan gelisah. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup selaras dengan kebajikan. Bagi Stoik, kebajikan atau virtue adalah satu-satunya harta sejati. Kita bisa kehilangan uang, kehilangan teman, bahkan kehilangan jabatan. Tetapi selama kita masih menjaga kebajikan, jujur, adil, bijaksana, maka kita tidak kehilangan apa-apa. Sobat Rumi, di zaman modern ajaran Stoik justru semakin relevan. Bayangkan seorang pekerja kantoran yang setiap hari dihantam target, deadline, dan kritik atasan. Kalau ia mengikuti emosi setiap kali ada masalah, ia akan habis. Tapi kalau ia belajar Stoik, ia berkata, "Aku fokus pada apa yang bisa ku kendalikan, kerja keras, sikap, dan pikiranku. Sisanya biarlah berjalan sebagaimana mestinya." Atau seorang pebisnis yang rugi besar, orang lain mungkin stres, depresi. Tapi Stoik akan berkata, kerugian hanyalah bagian dari kehidupan. Yang penting aku tetap jujur, tetap berusaha, dan tidak kehilangan kendali atas diriku sendiri. Inilah kekuatan Stoik. Ia memberikan keteguhan. Ia mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak perasaan, tidak menjadi hamba keadaan, tapi menjadi penguasa atas pikiran kita sendiri. Dan inilah sebabnya banyak orang modern jatuh cinta pada Stoik. Karena di tengah dunia yang serba tidak pasti, Stoik adalah jangkar yang membuat kita tetap tenang. Sobat Rumi, setelah kita melihat bagaimana Stoik membangun ketenangan lewat logika dan kendali pikiran, mari kita beralih ke timur, ke dunia yang penuh dengan syair, zikir, dan tarian jiwa. Inilah jalan sufi, jalan hati. Kalau Stoik berkata, kendalikan apa yang bisa kau kendalikan, sisanya biarkan. Maka sufi berkata, lepaskan kendali, serahkan semuanya pada yang maha mengendalikan. Tasawuf atau jalan sufi lahir dari kerinduan manusia untuk tidak hanya hidup di permukaan dunia, tetapi menyelam jauh ke dalam, mencari hakikat. Para sufi percaya bahwa kegelisahan terbesar manusia bukan karena dunia luar, melainkan karena keterpisahan dari Sang Pencipta. Bayangkan seseorang yang memiliki segala-galanya, harta, jabatan, kehormatan, tapi tetap merasa kosong. Itulah tanda bahwa jiwanya sedang haus, merindukan kembali pada sumbernya. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Artinya penderitaan bukan musuh. Justru lewat luka kita diingatkan untuk kembali pada Tuhan. Kalau Stoik melihat hinaan orang lain sebagai ujian logika dan kendali diri, maka sufi melihatnya sebagai cermin hati. Ketika seseorang menghina, sufi berkata, itu bukan tentang dirimu, tapi tentang dirinya. Jangan balas dengan ego, balaslah dengan cinta. Karena bagi sufi, musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan ego dalam diri kita sendiri. Jalan sufi adalah jalan cinta. Cinta yang tidak terbatas pada manusia, tapi cinta yang mengalir kepada seluruh ciptaan, karena pada akhirnya semua berasal dari satu sumber, Allah. Ketika hati sudah dipenuhi cinta, kebencian tidak menemukan tempat untuk tinggal. Sobat Rumi, di dunia modern yang penuh kesibukan, jalan sufi terasa seperti oasis di tengah padang pasir. Ketika orang-orang mengejar kecepatan, sufi mengajarkan untuk berhenti sejenak, menarik napas, mengingat nama Tuhan. Ketika dunia menuntut kita untuk selalu menang, sufi mengajarkan untuk berani kalah demi hati yang tenang. Ketika semua orang sibuk menonjolkan diri, sufi mengajarkan untuk menghilangkan diri, melebur dalam samudera cinta ilahi. Bagi sufi, ketenangan bukan sekadar kemampuan berpikir jernih, tapi pengalaman menyatu dengan Sang Pencipta. Mereka menyebutnya sebagai fana, hilang dalam Tuhan agar lahir kembali sebagai jiwa yang penuh cahaya. Dan inilah yang membuat jalan sufi terasa begitu dalam. Jika Stoik mengajarkan kita untuk menjadi benteng yang kuat, maka sufi mengajarkan kita untuk menjadi samudera yang luas. Benteng melindungi diri dari serangan luar,
tapi samudra mampu melarutkan semua yang masuk tanpa kehilangan jati dirinya. Sobat Rumi, bayangkan seorang pedagang kecil yang setiap hari ditipu, dihina, dan disepelekan orang. Kalau ia mengikuti egonya, ia akan balas dendam. Tapi karena hatinya penuh cinta, ia tetap jujur, tetap sabar. Dan justru dari kejujuran itulah rezekinya mengalir, karena Tuhan menundukkan semesta bagi hatinya yang ikhlas. Inilah rahasia jalan sufi. Ketika hati telah selaras dengan Tuhan, maka dunia pun akan terasa selaras dengan kita. Bukan karena semesta tunduk pada kita, tapi karena kita sudah tunduk kepada Sang Pemilik semesta. Sobat Rumi, setelah kita menelusuri jalan stoik dengan logikanya dan jalan sufi dengan cintanya, kini tibalah saatnya kita membandingkan keduanya. Apa sebenarnya persamaan mereka dan di mana letak perbedaannya? Mari kita mulai dari persamaan terlebih dahulu. Baik stoik maupun sufi, keduanya sama-sama sepakat bahwa hidup ini penuh penderitaan. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kehilangan, kesedihan, atau kegagalan. Keduanya mengajarkan penderitaan itu tidak bisa dihapus tapi bisa diolah. Stoik mengolah penderitaan dengan logika. Jika itu di luar kendalimu, terimalah. Jika itu di dalam kendalimu, ubahlah. Sedangkan sufi mengolah penderitaan dengan cinta. Apapun yang terjadi, datanglah pada Tuhan. Karena semua berasal darinya dan kembali padanya. Persamaan berikutnya, keduanya sama-sama mengajarkan pengendalian ego. Stoik berkata, jangan menjadi budak emosi. Amarah, keserakahan, ketakutan, semua itu melemahkanmu. Sufi berkata, jangan menjadi hamba nafsu. Ego adalah hijab yang menutupi wajah Tuhan dalam dirimu. Dengan kata lain, stoik mengajak kita mengalahkan ego lewat logika. Sufi mengajak kita melarutkan ego lewat cinta. Namun disinilah muncul perbedaan utama. Stoik berdiri di atas dasar rasionalitas. Ia percaya pikiran yang jernih adalah senjata utama manusia. Kalau pikiran terkendali, hidup pun tenang. Itu sebabnya stoik banyak digunakan dalam psikologi modern, seperti terapi kognitif. Sedangkan sufi berdiri di atas dasar spiritualitas. Ia percaya hati yang bersih adalah pintu menuju Tuhan. Kalau hati sudah pasrah dan penuh cinta, hidup pun damai. Itu sebabnya sufi banyak berbicara dengan bahasa syair, musik, bahkan tarian, karena bagi mereka logika saja tidak cukup untuk menyentuh jiwa. Sobat Rumi, mari kita bayangkan dengan sebuah analogi. Stoik adalah benteng, kuat kokoh menjaga agar musuh dari luar tidak merobohkan kita. Sufi adalah samudra, luas dalam menerima apa saja yang masuk, tapi melarutkannya hingga tidak terasa lagi. Benteng melindungi dari luar, samudra melarutkan dari dalam. Dua pendekatan berbeda, tapi sama-sama membuat kita bertahan. Mari kita ambil contoh sederhana. Katakanlah ada seseorang yang kehilangan pekerjaan. Stoik akan berkata, kehilangan pekerjaan memang berat, tapi itu di luar kendalimu. Yang bisa kau lakukan adalah tetap bekerja keras, tetap menjaga sikap, tetap fokus pada kebajikanmu. Dengan begitu, engkau akan menemukan jalan baru. Sedangkan sufi akan berkata, kehilangan pekerjaan hanyalah cara Tuhan mengajakmu menuju pintu lain. Jangan berputus asa, serahkan hatimu padanya, ikhlas dan percayalah, rezekinya tidak pernah berhenti mengalir. Sobat Rumi, bukankah keduanya sama-sama indah? Stoik menenangkan pikiran kita, agar tidak tenggelam dalam panik. Sufi menenangkan hati kita, agar tidak tenggelam dalam kecewa. Dan disinilah keajaiban perbandingan ini. Stoik mengajarkan kita bagaimana menghadapi dunia luar. Sufi mengajarkan kita bagaimana menghadapi dunia dalam. Jika keduanya dipadukan, kita bukan hanya kuat seperti batu, tapi juga lembut seperti air. Kita tidak hanya tahan terhadap guncangan luar, tapi juga damai dengan batin kita sendiri. Sobat Rumi sekalian, kita telah melihat perbedaan mendasar antara sufi dan stoik. Namun yang menarik justru ada pada titik temu keduanya. Seorang sufi mungkin berkata, ikhlaskan semua yang bukan milikmu, karena segala sesuatu hanyalah titipan Tuhan. Seorang stoik akan berkata, kendalikan hanya yang bisa kau kendalikan dan terima sisanya dengan lapang dada. Apakah berbeda? Tidak. Keduanya adalah cermin dari kebijaksanaan yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda.
Bagi kita yang hidup di zaman modern, dengan tekanan finansial, media sosial, hubungan yang rapuh, dan rasa cemas akan masa depan, dua jalan ini memberi obat yang sama. Dari Stoiknya kita belajar disiplin mental, tidak reaktif, tidak terbawa emosi, mampu berpikir jernih ketika dunia penuh kegaduhan. Dari Sufi kita belajar kelapangan hati, mengembalikan semua pada Yang Maha Kuasa, sehingga hati tidak pernah kehilangan cahaya meski hidup tampak gelap. Jika Stoik memberi kita kekuatan untuk bertahan, maka Sufi memberi kita kedamaian untuk berjalan. Bayangkan jika keduanya dipadukan. Dalam kesulitan ekonomi, Stoik mengajarkan untuk tidak panik dan tetap bertindak rasional, sedangkan Sufi mengajarkan untuk percaya bahwa rezeki sudah diatur. Dalam kehilangan orang tercinta, Stoik mengingatkan bahwa semua hal di dunia ini sementara, sedangkan Sufi mengingatkan bahwa pertemuan sejati akan terjadi di hadapan Tuhan. Dalam ambisi pribadi, Stoik mengajarkan moderasi, sedangkan Sufi mengajarkan fana, meleburkan diri agar tidak diperbudak ego. Di titik inilah kita melihat, baik Sufi maupun Stoik bukan sekadar filsafat kuno. Mereka adalah peta hidup, peta yang masih relevan untuk menuntun kita menyeberangi samudera zaman. Saudara sekalian, dari perjalanan panjang ini kita menyaksikan bahwa Sufi dan Stoik bukanlah dua jalan yang saling bertentangan. Mereka adalah dua bahasa yang berbicara tentang kebijaksanaan yang sama. Bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan kenyataan. Stoik mengajarkan keteguhan akal, Sufi mengajarkan kelembutan hati. Stoik menuntun kita menerima keterbatasan, Sufi menuntun kita mencintai tanpa batas. Maka, ketika kita merasakan hidup terlalu berat, janganlah kita hanya mengandalkan pikiran semata, tetapi juga biarkan hati ikut berbicara. Dan sebaliknya, ketika hati kita rapuh, gunakanlah akal sehat agar langkah kita tetap tegak. Inilah harmoni, pikiran yang jernih dan hati yang bening. Dan harmoni inilah yang membuat hidup tidak sekadar bertahan, tetapi juga bermakna. Sahabat semua, kami ingin mengajak Anda merenung sejenak dari pembahasan hari ini. Bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Apakah kekuatan Stoik yang melatih kita untuk tegar, ataukah kelembutan Sufi yang menenangkan jiwa? Sampai di sini, apakah Anda memilih jalan Sufi atau Stoik? Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa, jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, silakan dukung dengan memberikan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang menemukan jalan kebijaksanaan antara Sufi dan Stoik. Semoga setiap langkah kita dipenuhi cahaya, dan semoga hati kita selalu lapang menerima, seperti diajarkan para Sufi, serta teguh menghadapi, seperti diwariskan para Stoik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.